Oke deh, yang aku mau cermati dari market hari ini apa? Last week ada Jackson Hole meeting dan The Fed mengatakan, intinya mempertegas bahwa mereka akan nurunin suku bunga di September ya, di 18 September. The Fed akan nurunin suku bunga di 18 September. Kayaknya YT-nya aku taruh di sini aja. Oke. Dan itu yang buat market jadi hijau royo-royo hari ini ya. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih. Kata Antonius Leo, candlenya kalau pakai hitam putih ya hitam putih, by the way. Market hari ini hijau, terus what to expect sampai dengan sepekan ke depan, paling tidak sampai dengan sepekan ke depan, terus sampai 18 September nanti. Sebelum aku lanjutkan, aku mau nanya kalian, piye kabare semuanya? Ya, ini ada yang nanya P1-nya udah kejual. Geser-geser dulu, rapiin dulu posisinya. Bahas statistik market dong, Miss, di September possibility up or down. Prinsip dari analisis yang tadi pagi aku bahas di morning briefing, kira-kira apa ya? Bapak Ibu ada yang ikut di morning briefing tadi pagi, boleh tulis di sini. Jadi prinsip dari analisis sebenarnya adalah membaca, bukan memprediksi. Prediksi itu boleh, antisipasi sifatnya, tapi jangan jadi fokus terus. Nah, intinya di 18 September kan The Fed mau turunin suku bunga. Jadi sebelum itu tuh market cenderung akan positif, cenderung akan masih naik terus. Meskipun ada zigzagnya, tapi kita nggak bisa kayak plek-plekan gitulah ya. Plek-plekan tuh benar-benar kayak 100% tepat gitu. Tadi pagi di morning briefing ada pertanyaan bagus. Aku mau matiin dulu komennya sebentar biar aku bisa fokus. Tadi pagi di morning briefing ada pertanyaan bagus ya. Jadi oke, katanya September Oktober itu bottom market. Ini kok malah naik ya gitu. Nah, yang aku mau jelasin secara statistik, di bulan Agustus itu biasanya market ditutup merah. Kemarin market di Agustus turun, tapi kemudian di akhir Agustus ini ditutup hijau karena closing di Agustus kemungkinan akan lebih tinggi daripada di awal Agustus ya. Nah, jadi meskipun hijau tapi udah sempat turun dulu di Agustusnya. Terus pertanyaan yang tadi ditanyakan adalah kenapa September dan Oktober itu katanya bottom market, ini kok malah naik, which is sebenarnya September Oktober juga belum terjadi. Jawabannya adalah karena sentimen yang terjadi setiap tahun meskipun kurang lebih sama, yaitu di Agustus investor gede pada buang barang, September buang barang, Agustus September biasanya buang barang, terus di Oktober mereka ngumpulin barang lagi untuk window dressing. Tapi ini kali ini maju dikit. Jadi istilah kata tuh, kita kalau ada satu pattern, kita tuh nggak pakai pattern itu kayak persis plug gitu. Jadi nggak jadi template. Misalnya ada pattern channeling. Nah, channeling itu bukan channelingnya yang patternnya rapi banget. Kadang-kadang pattern channelingnya bisa miring-miring dikit gitu. Artinya nggak pas-pas banget gitu loh. Nah, jadi kita mesti ngerti bukan secara apalannya, tapi secara konsepnya. Apa kira-kira yang menyebabkan market itu turun di bulan Agustus dan September pada umumnya, dan bottoming di September atau Oktober pada umumnya, itu karena persiapan dari proses window dressing itu sendiri. Dan biasanya nih ya, kalau market sudah naik di bulan, perlu digarisbawahi penting, kalau market tuh udah naik kenceng di bulan September, Oktober udah naik kenceng, di November, Desember biasanya nggak akan naik jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi aku baru sadar ada yang aneh dengan muka aku, ternyata lupa pakai eyeliner. Ya sudah lah ya. Kok ada yang aneh gitu loh ngeliat muka sendiri, kayak sipit-sipit gitu. Oke, ini eyeliner stylus. Ya, jadi perlu diwaspadai. Sekarang nih udah naik banyak di bulan Agustus, September. Kita lihat nanti September sampai Oktobernya gimana, apakah akan naik kencang atau enggak. Nah, kalau naik kencang kita lihat di November, Desember.
November Desember ini jika tidak ada sentimen yang strong, kalau nggak ada sentimen yang kuat, ya nggak akan naik kenceng. Kecuali di Desember, The Fed turunin suku bunga lagi. Nah itu ada sentimen yang kuat yang akan mendorong investor gede untuk terus lanjut memborong. Oke ya. Nah jadi semoga bisa dipahami di sini. Mungkin bisa ditulis sedikit summary. Biasanya aku nanya paham. Mungkin bisa ditulis sedikit summary di sini. Pertanyaanku adalah di komen di Igoy, langsung aja ke Igoy, bentar lagi aku share chart biar kalian bisa lihat chartnya. Lebih memahami the word daripada the way. Kebalik, lebih memahami the way, saya jangan the word-nya gitu. Pertanyaanku adalah November Desember market bakalan positif lagi, bakalan naik jika apa? Jika apa? Tulis di sini. Oke ya. Tulis di situ ya. Oke. Terus yang nanya this week gimana? This week itu investor-investor gede, terutama yang di Amerika, itu sedang menunggu beberapa pengumuman data ekonomi sepekan yang penting banget gitu. Dari 26 Agustus, yaitu hari ini, terus besok, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, di Rabu sampai dengan hari Jumat ini banyak sekali rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar di Amerika, dimana kalau misalkan emiten tersebut kinerjanya jelek, itu bakalan bikin saham itu turun. Dan kalau saham itu gede size-nya, contohnya kayak Apple tuh gede banget tuh, 6,5 kalinya bursa Indonesia, itu bakalan membuat indeks itu bisa turun, jadi mempengaruhi penghitungan indeks gitu loh. Nah terus pinter jawabannya, pinter. Kalau The Fed gak turunin suku bunga gimana? Biasa marketnya bakalan flat aja, karena tuh sentimen yang sangat ditunggu. Oke, aku lanjutin nanti ya yang untuk November Desember, aku keingat sesuatu lagi. Tapi aku mau bahas dulu yang pekan ini. Jadi Rabu, Kamis, Jumat ini tuh di Amerika sana banyak sekali sentimen tentang keluarnya laporan keuangan perusahaan-perusahaan gede, seperti contohnya ada Nvidia, macam-macam ya. Terus ada Ulta Beauty yang juga lagi dibeli sama Warren Buffett gitu ya. Nah terus kemudian selain itu di hari Selasa paginya, di hari Selasa itu berarti di kita Rabu ya, dia Selasa kita Rabu malam. Kalau dia Selasa pagi kita Rabu malam, ini ya Rabu malam gitu loh, Rabu lah gitu. Itu ada pengumuman tentang data CCI, Consumer Confidence Index. Aku matiin komennya dulu sebentar, permisi ya. Jadi Consumer Confidence Index yang menunjukkan apa yang dirasakan oleh rakyat secara langsung, directly, tentang inflation yang mereka alami dan efek dari unemployment atau pengangguran yang mereka alami gitu. Jadi Consumer Confidence Index ini menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen atau rakyat secara langsung gitu ya. Jadi beda dengan data PCI yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan inflasi di tingkat perusahaan gitu ya, di tingkat wholesale-nya. Oke, terus kemudian di tanggal 29 Agustus ada data yang sangat penting sekali, yaitu ada data GDP yang di sini menunjukkan apakah akan terjadi resesi atau tidak. Meskipun kemarin sempat definisi resesinya diada-adain, diono-ono nih kalau orang Surabaya bilang ya. Saya mau coba pakai logat Jakarta lagi biar gak dibilang medok. Oke, jadi meskipun kemarin itu nggak ada resesi ya, nggak ada resesi. Di definisi resesinya tuh diada-adain gitu loh, dengan adanya data sum rule atau data pengangguran yang katanya tuh cukup tinggi penganggurannya di Amerika sana. Padahal pengangguran udah memburuk kayak 3 bulan sebelumnya gitu loh. Nah jadi sempat terhembus isu resesi yang bikin heboh banyak orang dan harga saham turun sebentar. Saya rasa itu proses nakutin retail untuk window dressing yang kita udah bahas di YT beberapa waktu yang lalu tanggal 6 Agustus dan di morning briefing yang rame banget waktu itu. Ya, kita sekarang sedang menanti GDP. GDP itu memberikan definisi yang lebih jelas tentang resesi.
Dimana kalau pertumbuhan ekonomi itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut, itu artinya resesi. Nah, kalau pertumbuhan GDP kemarin masih positif, artinya belum ada tanda resesi. Kalau kali ini pertumbuhan GDP-nya negatif, itu baru possible resesi. Konfirmasi resesinya nunggu pengumuman yang berikutnya, gitu loh, di kuartal berikutnya. Nah, semoga bisa dipahami. Intinya, kalaupun Amerika sampai terjadi resesi, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena justru itu sudah sangat diantisipasi sekali, baik oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika maupun oleh seluruh investor, bahwa kalau suku bunga waktu itu dinaikin terus, ya efeknya perekonomian melambatlah, resesi potensi terjadilah. Ingat kemarin di tahun 2023 di bulan Oktober itu viral banget, bahkan sampai Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani juga membahas tentang potensi resesi gitu loh. Dan udah ngewanti-wanti masyarakat dulu. Yang waktu itu saya sempat khawatirkan adalah self-fulfilling prophecy. Artinya apa? Self-fulfilling prophecy itu ngomongnya susah banget. Self-fulfilling prophecy artinya sebenarnya tidak terjadi, tapi bisa terjadi resesi di Indonesia. Kenapa? Karena ketakutan, masyarakat Indonesia ketakutan gitu loh. Jadi thank God karena bonus demografis Indonesia yang gede banget, dan banyak masyarakat yang kalangan menengah, ya yang kalangan bawah itu nggak dengar berita-berita kayak gitu. Jadi they keep spending, they keep buying. Jadi ekonominya masih bagus. Nah, balik lagi di sekitaran Oktoberan 2023 ya, itu terhembus isu potensi resesi yang orang-orang ketakutan, dan yang nggak ngikutin live kayak gini di luar pada ketakutan gitu loh, sampai mereka berhenti untuk membelanjakan buat pengembangan bisnisnya. Ternyata ya nggak resesi juga. Tapi kalau sekarang terjadi resesi, efek dari suku bunga yang waktu itu sempat dinaikin terus, so that's very normal. Itu pun masih bisa soft landing. Perkiraan soft landing atau ekonomi Amerika yang tadinya sempat stagflasi, inflasi, tapi nggak ada pertumbuhan ekonominya ngegas, itu bisa landing pelan-pelan, smooth gitu ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Saya minta tolong buat tulis sedikit di sini buat ngetes nih ya, kayak guru ngetes muridnya. Aku mau nanya apa ya? Tadi aku cerita macem-macem. Oke. Apa definisi resesi? Definisi resesi itu apa? Menurut data ekonomi. Coba ditulis di kolom komen. Oke, terus yang di tok-tok, yang di YT langsung ke Igoy. Oh, gak kena sih. Yang di tok-tok, yang di YT langsung ke Igoy. Loh, gak kena loh. Jatuh. Penguatan IDR jadi dampak negatif buat pulp and paper atau tambang ekspor nggak? Yang dilihat bukan penguatan IDR atau pelemahan USD-nya, tapi kalau US perekonomiannya membaik, suku bunganya turun, orang-orang jadi berani spending, penjualannya INKP, TKIM meningkat atau enggak. Kalau rupiahnya menguat, mungkin TKIM, INKP jadi kena dampak negatifnya, tapi mesti diperhatikan faktor yang lain loh. Ada banyak faktor di sini. Oke. 2 kali pertumbuhan GDP, bukan GDP-nya yang minus, tapi pertumbuhannya yang minus. Oke, pintar. 2 kuartal berturut-turut. Oke, terus kayaknya aku nggak perlu bahas lagi untuk peluang pemangkasan suku bunga dan Jackson Hole. Aku mau bahas efek dari pilkada. Nah, ini mau pilkada kan ya. Pilkada kapan sih, by the way? Aku nggak terlalu ngikutin, dan saya jujur agak mengikuti berita tentang politik, tapi tim saya mengikuti. Jadi difilter dari tim saya. Biar jiwa idealisme dan pembela kebenaran nggak muncul. Nanti kalau muncul bahaya konten saya. Jadi tolong dijaga bareng-bareng. Robert Kiyosaki jadi peramal. Robert Kiyosaki tiap tahun ngeramal crash terus, sampai crash itu terjadi. Sampai hari ini juga nggak terjadi sih. Oke? Aku mau bahas tentang pilkada. Aku matiin komennya 27 November.
27 November. Oke. Pilkadut 27 November kata Gali. Oke, aku keinget tadi sentimen yang aku bahas. Kan kalian nanya ya sampai akhir tahun tuh gimana. Tadi aku baru bahas tentang window dressing dan suku bunga. Ada beberapa sentimen lagi. Di Indonesia, Pak Prabowo mulai memerintah di bulan Oktober. Nah, kalau Pak Prabowo mulai memerintah di bulan Oktober, kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo ini bakalan diperhatikan banget sama investor gede. Ini arahnya mau kemana? Sekarang sih kayaknya udah agak-agak ketahuan ya, makanya investor berani masuk di Indonesia. IKN, makan siang gratis, RAPBN juga udah keluar untuk 2025 gitu loh. Nah, tapi tetap diperhatikan. Kemudian di November 5 itu nanti ada pengumuman siapa yang menang pemilu di Amerika. Itu juga jadi perhatian investor besar. Tapi kita lihat tarik-menariknya, upside dan downside masih lebih kuat sentimen suku bunga. Yang saya khawatirkan setelah di bulan September nanti, bukan khawatir ya, khawatir adalah kata yang nggak tepat gitu loh. Yang saya antisipasi nanti setelah September ini gimana FOMC, gimana Jerome Powell bakalan ada penurunan suku bunga lagi nggak di Desember. Nah, kalau nggak ada penurunan suku bunga, ini di Oktober, di Oktober, di November malah bisa stagnan. Saya harap banyak yang nonton ini saya catat 3174 di Igoi, ini ada di TokTok dan JT ada ratusan. Hopefully bisa jadi pengingat saya ngomong ini, jangan sampai nanti suatu hari ada yang bingung, nanya lagi, pasti tetap ada. Nanya lagi, katanya Oktober bottom habis itu naik, kok November turun? Nah, Anda bisa menjelaskan, Anda bisa membantu jelaskan, oke? Satu langkah di depan. Outlook Indonesia 2025 nanti aku akan bahas lagi. Aku akan bahas saham-saham yang masuk FTSE. An earthquake has occurred with magnitude 5,8 skala Richter di Gunung Kidul. Aku kok nggak berasa ya, parah nih saya nih. Nanti saya ingatkan deh, siap. Oke, aku matikan komennya sebentar yang di TokTok YT. Boleh ke Igo sebentar lagi. Aku akan share chart. FTSE rebalancing. Mau FTSE rebalancing, mau MSCI rebalancing, mau LQ45, perubahan LQ45. Di Indonesia, indeks-indeks kayak gini, ini cukup tahu aja. Gak bisa masuk jadi filtering kita gitu loh. Di luar juga sebenarnya sama, tetap harus lihat fundamental teknikal. Tapi ada satu hal yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan, yaitu likuiditas. Yang ajaib di Indonesia belakangan ini, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak saham yang market cap-nya tuh gede. Market cap tuh jumlah saham beredar dikali dengan harga sahamnya. Market cap-nya tuh gede ya. Definisi market cap apa? Jumlah saham beredar dikali dengan harga saham. Tapi likuiditasnya tuh kecil, imut-imut. Lah, likuiditas tuh apa? Bid over. Likuiditasnya tuh kecil-kecil gitu loh. Jadi saham-saham yang kayak gini itu rawan untuk digerakkan atau bisa dipengaruhi naik turunnya harga saham oleh beberapa pihak tertentu, gampang gitu loh. Kalau dia liquid, bid overnya ada banyak dari banyak pihak, itu tidak gampang ya. Nah, kalau kita perhatikan saham di Amerika yang masuk ke indeks-indeks terbesar seperti ini, market cap terbesar, itu beneran gede banget gitu loh. Jadi pertanyaannya gimana cara ngegorengnya? Itu benar-benar kalau ditanya mekanisme market, benar-benar mekanisme market, investor benar-benar investor, kecuali penny stocks ya, saham kecil-kecil. Kalau saham yang terbesar, saya mau coba kasih tahu teman-teman ya, ini adalah beberapa saham terbesar di Amerika. Aku share screen tapi di Igoi, saya share screennya di Igoi, mohon maaf yang di YT, yang di TokTok. Oke, jadi ini ada, just cari aja largest American companies by market cap. Yang pertama ada Apple, Nvidia. Nah, kenapa saya bilang tadi Nvidia keluar laporan keuangan beberapa hari penting? Karena kalau dia jelek, ini akan ngaruh ke indeks ya di Amerika. Terus Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak usah 6 saham. Satu saham aja Apple ini jauh lebih gede daripada Indonesian stock market. 6,5 kalinya dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terus perhatikan di sini, kalau di Amerika tuh emiten-emiten terbesarnya didominasi dari sektor teknologi. Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, dan setelah itu baru Berkshire Hathaway dan saham-saham yang lainnya. Tapi di portfolio US saya Berkshire Hathaway yang paling perform, but sayangnya I bisa error. Ya, anyway. Balik lagi ya ke sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang terbesar adalah emiten-emiten digital atau teknologi. Jadi kalian selangkah lebih pinter. Contoh ya, aku kilas balik atau flashback di 2021. Kalau 2021 kemarin terjadi rally sektor teknologi di Amerika, itu sangat wajar sekali karena likuiditas atau duit yang beredar lagi banyak. Amerika lagi banyak QE, cetak duit di tengah kondisi COVID-19, biar ekonominya tuh nggak ngadat banget gitu loh kayak di tahun 2008 waktu itu. Nah, kondisi itu membuat saham-saham yang market cap-nya terbesar di Amerika, yang kebetulan saham teknologi itu naik. Dan tema ini tuh dimanfaatin oleh negara-negara berkembang, termasuk salah satunya Indonesia, di mana saham teknologinya tuh ya baru gitu-gitu loh, baru ala-ala gitu ya. Digitalnya baru ala-ala gitu loh ya. Terus akhirnya Bukalapak IPO, memanfaatkan momentum, GoTo dan sebagainya. Terus Arto ditarik tinggi dan masuk ke MSCI. Abis itu tahu sendiri. Kalau kamu masih nggak tahu maksudnya gimana, lebih baik aku kasih lihat datanya, aku kasih lihat chartnya supaya kamu mengerti ya. Jadi maksud aku balik lagi pada tema yang baru aja saya ulas. Jangan silau sama saham-saham yang masuk ke FTSE atau saham-saham yang masuk ke indeks gede. Kenapa? Karena aku tahu saat ini ada beberapa pihak yang berusaha ngepum-pum saham yang masuk ke FTSE. Perhatikan, ini Arto ketika dia habis masuk ke MSCI, entah kenapa yang borong padahal yang beli asing loh. Jadi kamu jangan silau juga sama investor asing. Kalau mereka udah beli saham, terus kamu anggap sahamnya bagus, cakep, turun. Ini gak dijaga kali ya sama BD-nya ya, saya nggak tahu juga deh. Nah, waktu itu turun deh. Nah, terus kemudian sekarang baru nih mulai naik lagi. Maka dari itu ilmu super trader ngebaca pattern, ngebaca cycle is very important and that's vital. Very important and vital. Jadi aku ajak teman-teman semuanya belajar di M-Trade Start, belajarnya di EMTRADE.ID garis miring LIVE. EMTRADE.ID garis miring LIVE. Belajarnya di situ. Atau kalau yang di Igoi saya bisa coba pin di mana ini komennya tidak ada. Where is the question, my team? Hello. Oke, nih ketemu. Oke ya. Jadi ini ada M-Trade Start. Tanggal berapa sih? Saya juga nggak hafal. 7. Tanggal 7. M-Trade Start. Typo. Pakai T lagi. Oke, pakai T ya. Bukan star ya. Start. Ada typo. Tim aku yang denger, aku minta tolong dibantu benerin dong. Tim aku kesayangan, oke. Sabtu 7 September jam 10 pagi. Jadi daftarnya di EMTRADE.ID garis miring LIV buat kamu yang selalu nanya gimana sih caranya ngebaca siklus, gimana caranya trading, gimana caranya tahu timing the market. Oke, aku lanjutkan dengan saham-saham yang masuk ke FTSE tadi. Oke, baik, kita mulai dengan yang large cap, Breeze dan Brand. Meskipun depannya sama-sama B, tapi ini berbeda. Aku bahas saja secara teknikalnya. Secara timing, Breeze sekarang sebenarnya udah agak ketinggian. Tapi dengan sentimen The Fed akan turunin suku bunga, dia masih ada potensi naik. Jangan all in ya, udah agak ketinggian ya Breeze-nya ya. Oke, kalau mau investing yang syariah di Breeze di sini saya sarankan sih DCA aja.
Saya agak kurang nyaman sebenarnya dengan yang agak ketinggian di sini. Sebenarnya lebih menarik kalau yang syariah di ASII. Terus kemudian brand, aduh, brand masuk FTSE. Ya, anyway, aku nggak sentimen sama Papa PP ataupun saham-sahamnya Papa PP, ya salah satunya brand, dan banyak lagi. Ini ada anak dari salah satu anak usahanya Papa PP mau IPO juga. Kita pantau aja, gengs, kita pantau aja. Yang jelas sekarang timingnya aku masih nanti dulu lah, wait and see dulu lah. Saya bukan mengatakan bahwa saham ini tidak bisa naik, tapi saya melihat di sini secara siklus ini tanda distribusi. Ya, ini masih tanda distribusi. Ya, jadi tanda distribusi itu bagaimana? Hari Sabtu nanti, Sabtu tanggal 7 September jam 10 WIB, silahkan ikut trade start, daftarnya di emtrade.id garis miring LIVE. Oke ya. Nah, intinya ini masih ada tanda distribusi. Aku nggak mau terlalu banyak bahas di sini. Bisa breakout nggak? Oh, bisa mungkin ya, tetap ada probabilitas. Tapi saya lebih fokus untuk minimizing risk dulu. Yang keluar di sini ada Cepin keluar, technically lagi slow down juga, jadi just wait and see. GoTo, bayangin GoTo tuh dulu pernah masuk FTSE juga loh, say. Dan kamu tahu kan bagaimana? Ini contoh aja, masuk FTSE dulu pernah, ini keluar berarti pernah masuk dong ya. Yang di TokTok, yang di YT, silahkan ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Saya share chart di Igoy, say. Oke ya. Nah, jadi GoTo pernah masuk ke FTSE dan itu bukan jadi satu patokan. FTSE itu FTSE nulisnya, FTSE Russell. Oke, terus Kalbe Pharma keluar juga dari FTSE, dan nggak usah stres juga kalau saham investasi kamu keluar dari FTSE atau dari MSCI, ini belum tentu dia akan turun gitu loh. Oh, nanti dikeluarin sama investor gede, sama fund manager reksadana. Ya, ada aturan itu sih, tapi kita lihat deh efeknya bagaimana. Ya, nanti berlaku pada tanggal 20 September dan efektif 23 September. Kita liatin aja tanggal-tanggal itu. Oke ya, terus kemudian intinya secara teknikal Kalbe Pharma saat ini baru dalam tahap uptrend, tapi kita tinggal wait and see aja, tinggal ngehold aja kalau dari M-Trade, udah bukan new buy lagi. Ya, terus kemudian ini UNTR, United Tractors ini keluar dari large cap. Jadi 4 tadi, Cepin, GoTo, Kalbe Pharma, UNTR ini keluar dari large cap masuk ke mid cap. Jadi ini cuma melihat market capitalization aja. Pertanyaannya, market capitalization itu bisa turun karena apa? Coba dijawab di komen. Apanya yang turun? Tadi jika hitungan market cap adalah jumlah saham beredar dikali dengan harga saham, maka market cap bisa naik atau turun dipengaruhi dari apa? Kalau turun berarti yang turun apa? Satu, jumlah saham beredar. Jika ada buyback, kalau nggak ada buyback berarti apa dong? Harga sahamnya turun. Itu membuat market cap saham tersebut bisa turun gitu loh. Tapi kalau misalkan market capnya turun karena harga saham turun, apakah harga saham turun itu selalu jelek? Jadi belum tentu. Jadi aku kasih lihat contoh ya. Ini di Kalbe Pharma, dia keluar dari dari FTSE large cap. Ini kan dulunya dia sempat di level 2300-an, terus turun sekarang di level 1700-an. Nah, tapi turunnya itu dalam posisi, mesti ngelihat di chart ya, yang di TokTok, yang di YT kamu nggak kelihatan. Mesti ngelihat patternnya tuh dia belok naik gini, dan bukan jojrok turun kayak kayak apa ya, kayak jalan yang gelondor turun gitu ya. Mau lo ke Jakarta kayak susah sekarang ya. Karena udah kelamaan di Solo. Dulu kuliah sempat di Jakarta lumayan, jadi ya lumayan lah. Anyway, rapiin dulu bantalnya. Geringgingan, kesemutan. Nanyain orang lupa nyalain komen. Oke, terus aku mau bahas juga saham yang keluar dari dari FTSE. Mid cap ada Ali, Breeze, dan Friend, tapi Breeze tadi naik kasta, jadi aku bahas Ali dan Friend. Ntar, minum dulu.
Cigar. Oke. Kita lihat Ali ya. Oke, kita lihat Ali. Yang di Glondor, ya bener, pintar, Glondor bahasanya. Glondor, lucu-lucu. Kona Black dan teman-teman yang di YT, yang di Tok ke Igoy aja ya. Ali, Astra Agrolestari, dia keluar dari mid cap-nya. Bayangin, perusahaan kayak Astra Agrolestari dimasukin di small cap, ulala, karena harga sahamnya turun banget kan. Cuman perhatikan di sini ya. Jadi perhatikan di sini, harga sahamnya turun banget. Ini mirip kayak si Kalbe Pharma tadi nih. Ya, ini mirip Kalbe Pharma, perhatikan. Yang di Tok yang di YT perhatikan, maksudnya perhatikan di Igoy. Lihat chart di Igoy aku, @ellenme_official. Nah, ini perhatikan, ini udah ada pattern inverse head and shoulders di M-Trade Academy. Ini ada dijelasin, dan kalau mau ikut M-Trade Academy, saran aku ikut M-Trade Start dulu tanggal 7 September. By the way, ini kayaknya I have to check with my team. Boleh DM juga buat kalian yang udah pernah ikut M-Trade Start. Ini kayaknya ya ada promo M-Trade lagi deh, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ikut aja M-Trade Start dulu ya. Oke. Nah, jadi ini Astra Agrolestari, dia itu udah mulai ada tanda-tanda inverse head and shoulders, pembalikan arah naik gitu. Nggak terlalu kuat, tapi kita mulai ngelihat ada tanda akumulasi di sini, ada pertarungan antara bull and bear. Ini bear ini pada buang barang volume gede, tapi ditampungin juga sama ada investor institusi gede, di pada nampungin. Di sini ada hijau tinggi. Jadi kita kemarin sempat nyolong start ya. Sempat nyolong start pas lagi sideways di tanggal 20 Agustus gitu. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya Ali gimana? Tren gedenya masih downtrend nih. Kalau tadi ada yang bilang nih, siapa tuh yang di Tok ngomong gelondor katanya. Ini aku bikin ini ya. Nah, ini perosotannya di, kalian bisa lihatnya di Igo ya, di Tok di YT nggak bisa lihat ya, langsung aja ke Igo saya. Oke, terus nah ini belum breakout dari garis merah. Tolong my dear team, garis merah ini jangan dihapus ya. Ini pasti ada yang nonton. My dear team, tolong bikin summary-nya di WA nanti biar aku tahu kamu dengerin. Oke ya, ini jangan dihapus garis merah karena dia menunjukkan ini area downtrend ya. Jadi begitu breakout dari garis merah ini sekitaran level 6.700 6.800 lah. Ini alinya masuk masa uptrend, kira-kira kayak gitu. Sekarang baru nyolong start kira-kira. Oke, terus berikutnya aku mau kasih lihat kamu, friend is not our friend anymore. Karena dia menuju sacap. Ini saham sejuta umat juga loh, pemegang sahamnya lumayan banyak. Aku mau cek dulu absen. Kalian punya friend nggak? Yang punya friend tulis friend. Well, saya cuman ngomong satu sih soal friend ini. Kalau dikasih naik, kamu keluar. Kalau nggak naik, usahakan keluar juga. Ini udah kena di bawah 50. Ini kayaknya kena FCA. Ya, jadi anyway, yang punya friend sebaiknya keluar, baik dia naik maupun turun. Oke ya, komen aku segitu aja. Terus yang masuk ke small cap FTSE, ini ada ADMR. Belum tertarik dulu. Ali keluar dari mid cap ke small cap, tadi aku udah bahas, patternnya cukup menarik meskipun tren gedenya masih downtrend. Sebentar, aku matiin komennya dulu. Ya, terus aku mau bahas saham Arto. Ya, friend kena FCA. Susah jualnya kalau udah kena FCA.
Ya sudahlah, terima saja. Begitu dia keluar FCA, cepat keluar ya si friend ya. Oke, Arto ini yang tadi aku cerita tadi. Nah, aku pasti tarik. Ini kalau kalian analisis ya, kayak gini kan nggak kelihatan ya. Analisis tuh harus kayak orang tes dan ukur. Kan ada yang bilang kan nanya, lihat berapa bulan gitu. Oke, 3 bulan terakhir udah ada tanda-tanda mau naik. Wah, tren naik nih, orang-orang senang, pemula senang. Begitu ditarik, yang nggak pengalaman ya, nggak ngelihat ini. Wih, masa nariknya jauh banget kan? Serius loh, ini kan cuma trading, ini bukan investing loh. Wait, mesti dilihat apa? Kamu mesti ngerti ombak gedenya dibandingin dengan ripples atau ombak yang kecil. Gengs, yang di TokTok JT aku share-nya di Igoi, jadi kalau kamu di situ terus kamu gak kelihatan chart-nya. Oke, terus aku mau tarik ini tadi dia yang bilang perosotan. Waduh, kalau ini aku bilang dulu sih terjun bebas. Ini tren 1, terus ini ada perbaikan tren 2 ya, dia udah mulai sideways di sini. Nah, aku tarik aja garis sideways langsung. Aku kasih warna yang berbeda di sini, aku kasih warna ungu ya. Penentuan di warna ungu. Jadi Arto itu sekarang sebenarnya lagi trennya sideways. Oh, udah keluar dari downtrendnya belum sih? Udah, beda dengan AALI yang masih di bawah garis merah. Ini Arto udah sideways, udah keluar dari garis merah. Tapi keluarnya tuh nggak naik ke atas, bukan naik ke atas, keluarnya tuh ke samping, ke kanan. Jadi perhatikan definisi nggak downtrend itu belum tentu naik loh. Definisi nggak downtrend itu bisa jadi ke kanan atau sideways aja. Dan perhatikan Arto di sini lagi ke kanan aja. Kok jadi ingat lagu apa tuh? Coba dong kalian ini nyanyi ke kiri, ke kanan. Lagu apa tuh? Lagu daerah lucu banget. Kalau dengerin itu kayaknya asik banget gitu loh. Nanti mau nyanyi itu ya. Oke. Laporan keuangan Indofood dibahas di Mfest ya. Aku kalau di live malam hari ini lagi moodnya ngebahas saham-saham yang trading dan ini lagi ngebahas tentang FTSE ya. Ya terus saham-saham yang keluar masuk FTSE. Ini meskipun di FTSE ya, si Arto ini dia masuk ke small cap ya, masuk ke small cap di sini, bukan masuk yang mid cap atau large cap ya. Dia lagi sideways keluar dari downtrendnya. Ini kita sebenarnya lagi nyolong start kalau kita masuk sekarang. Lah startnya kapan? Startnya jika dia breakout dari 3.700 atau 3690-nya. Terus sekarang aku mau bahas Cimori, Silo, Asri, dan Agro. Cepat aja. Cimori, Silo masuk small cap FTSE, Asri dan Agro keluar dari small cap. Mari kita bahas. Jadi kalian dapat kejelasan kalau ada dengar di luar-luar sana saham-saham ini masuk FTSE, masuk large cap atau gimana, biar nggak kejang-kejang. Karena apa? Karena FOMO. Oke. Cimori ini bentuknya tuh cakep, technically cakep. 1, 2, dia membentuk apa? Pattern gede banget pattern ini dari Mei 2023, pattern cup with handle. Nah, disclaimer on buat Cimori ini. Ya, disclaimer on buat Cimori ini. Ini mesti paham teknikal ya, mesti paham cara baca chart yang kita ajarin di hari Sabtu nanti ya. Jadi langsung aja pakai URL yang aku kasih tadi, EMTRADE .id _LIVE. Ini kamu bisa dapat gratis tapi terbatas. Nah, Cimori ini nggak liquid ya, jadi ini Cimori ini nggak begitu liquid, jadi you have to be very careful dengan liquidity. Masuk banyak nanti susah exitnya, kira-kira kayak gitu. Jadi is it recommended? Enggak deh. Jadi jangan lihat cuman fundamental technical doang, tapi mesti lihat likuiditas. Silo ya, Silo secara teknikal uptrend banget ya, tapi mesti harus dilihat likuiditasnya juga ya. Jadi di sini Silo kalau kita perhatikan agak-agak kurang liquid. Likuiditas adalah tema yang sangat penting sekali. Jadi kita wait and see dulu aja meskipun dia uptrend. Oke, terus kemudian kita cek Asri dan Agro yang lagi keluar dari
dikeluarin dari dari FTSE Small Caps Index. Yang menarik, ASRI, meskipun dia dikeluarin dari potensi ya, ini efektifnya kan masih September nanti. Potensi dikeluarin dari Small Caps Index, ini malah beberapa hari kemarin tuh naik. Jadi kita ada trading dan sekarang lagi posisi nge-hold, M-Trade lagi nge-hold Alam Sutera Realty 8 sampai 9%, potensi menuju sampai 176 dan 180%. Disclaimer on gengs, jangan dihajar buat kalian yang belum paham trading. Hai Jaka Winata, selamat malam. Yang belum belajar trading, belajar dulu di M-Trade Start hari Sabtu tanggal 7 September jam 10. Daftar caranya ke emtrade.id garis miring apa tadi? LIVE. Oke, jadi aslinya ini malah naik meskipun dia keluar dari FTSE. Terus sekarang kita lihat agro. Agro gimana kabarnya? Ini juga lagi tren naik jangka pendek, yang trading waspada profit taking sekitar level 300-an ya. Terus aku mau bahas saham yang lain ya. Tadi udah kelamaan bahas FTSE kayaknya ya. Aku mau bahas beberapa saham yang cenderung aktif sensitif dengan suku bunga. Seperti contohnya ada BBTN, BNGA, BBRI. Terus properti ya, beberapa properti mungkin nggak semua. Terus ada komoditas kayak metals dan batubara, Indi Timah Antam, beberapa nanti kita akan bahas. Terus Saratoga Asri udah dibahas, dan juga Indofood. Oke, banyak yang mau dibahas. Salah beli dulu kata Eka Cipta G, harusnya beli Asri daripada beli APLN. Buat Eka Cipta yang rajin nonton, aku bahasin deh. Aku lapar by the way. Nggak usah merasa salah beli, karena APLN sendiri belakangan ini juga aktif, dan Asri ini juga aktif, mirip-mirip dua-duanya. Ini untuk saham trading semuanya ya, kebetulan di M-Trade ada keduanya. Asri sebentar lagi akan menyusul APLN menjadi sideways. Jadi jangan hajar Asri sekarang. Justru kalau kamu sempat punya APLN beberapa hari yang lalu, karena dia udah sideways duluan, ini hari udah mulai muntuk-muntuk mau breakout lagi meskipun volumenya tidak terlalu besar. Jadi just wait and see ya. Oke, terus ilmunya untuk trading bagaimana? Kita nggak target, kita melihat pembalikan arah, pembalikan tren. Caranya gimana? Kita ajarin di M-Trade Academy sebenarnya. Untuk starternya belajar di M-Trade Start 7 September. Oke, aku mau bahas BBTN. Siapa punya BBTN di sini tulis BBTN dan cuan atau rugi. Boleh tulis BBTN. Lagi cuan atau lagi rugi BBTN ya. Thank you yang baru follow aku. MDK tadi rally belum direkom kah? Oke, nanti aku bahas ya. Mari. Yang di tok yang di YT ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Mari kita bahas BBTN. Hari ini tadi naik. M-Trade udah ada dong, apalagi M-Trade udah ada dong. Nyebelin banget ya suaranya, ngomongnya kayak gitu ya. Itu keluar dengan naturally kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Hari breakout BBTN-nya kita sudah ada. Mari kita lihat Bank Tabungan Negara. Cuan 6-9%, cuan 6-9%. Jangka pendek dan jangka menengah kita belum jual, jadi just enjoy M-Traders, investors juga enjoy, investors juga ada BBTN. Jangka pendek bisa sampai ke 1.500 bahkan 1.600. Disclaimer on gengs, kalian mesti nanya kapan kira-kira ya potensinya. Ini di September, which is bentar lagi udah September, bisa banget kecapai. Tapi aku sarankan kalian yang mau trading harus belajar dulu di M-Trade Academy biar ngerti ilmunya. Dan yang mau investing mesti ngerti dulu ilmunya di M-Fast. Aku akan share apa yang aku dapat dari mempelajari kehidupan Warren Buffett. Nanti di akhir sesi aku udah share di channel, aku udah share di M-Fast, di Morning Briefing M-Trade. Aku pengen share buat kalian yang di Igoy juga. Mungkin agak-agak beda angle tapi tetap aku mau share.
Oke, BNGA dan BBRI kabarnya bagaimana? BBRI belakangan trading banget ya, yang di TokTok yang dia boleh ke Igoe karena aku lagi share chart Bank CIMB Niaga. Kenapa sih jadi dramatis gitu? Oke, Bank CIMB Niaga. Suaranya jadi dramatis. Oke. Inverse head and shoulders, ditanya bisa sampai ke berapa? Wah, nanti jadi FOMO semua kalau aku bilang sampai ke berapa sampai ke berapa dengan pattern ini. Mari kita lihat, dia bisa sampai ke 2090. So this is the cara technical pakai projection dari pattern. Ya, jadi jangan dijadiin target. Kita nggak pernah target di M-Trade. Lo kok nggak pernah target, caranya gimana? Silahkan belajar di M-Trade Start 7 September. Dan BNGA ini udah naik beberapa hari. Normal kalau 1-2 hari lagi dia bakalan ada, jika ada correction itu akan normal, mau naik mau turun, it's very normal. Buat BNGA-nya arahnya tetap akan naik ya. Dalam jangka pendek dia ada koreksi normal dan bisa naik dan nutup gap di level 2000-an di sini. Jadi BNGA masih cakep. Siapa punya BNGA di sini boleh tulis BNGA yang di TokTok dan di Igoe boleh ke YT. Yuk lihat di sini. BBRI. Gimana cara breakoutin ya? Cara breakoutin viewers biar jadi goceng ya. Dari noceng sampai noceng go terus jadi saceng itu udah seneng, jadi saceng sih. Paham gak kalian? Nah sekarang aku pengen jebolin resistance si Ceng ini gimana biar level all time high ceban di ceban, yang nonton live tuh ceban total 20.000, total noban di Januari 2021. Oke. BNGA udah dibahas, sekarang aku mau bahas BBRI. Ini jago ini siapa ya? Chelsea Monica jago catur, nonton terus, rajin banget dia. Bahas PGO sabar, aku mau bahas BBRI. Aduh, jangan tanya saya lagi BBRI bakal gimana. Ya tanya juga nggak apa-apa sih. Ketutupan komen? Oh oke, matiin dulu komennya. Jangan dicok-cok yang di YT, boleh ke Igoe untuk lihat chartnya. So, BBRI sudah breakout berhari-hari kemarin dari 21 Agustus sampai sekarang 53. Kita udah nggak ngegas lagi sih di investingnya, meskipun pada nanya masih boleh beli enggak. Intinya kalau kamu belum punya, bolehlah nyicil beli dari sekarang beberapa hari lagi. Tapi kalau ya intinya masih boleh buat investing meskipun kita udah nggak ngegas. Tapi kalau portfoliomu udah gendut dengan BBRI ya jangan nambah terus lah ya. Ya intinya ada mesti tahu batas, ngerti batas gitu loh. Prepare cash buat apa? Buat pilihan lainnya nanti. Jadi BBRI ini udah naik beberapa hari ini dan akan ada normal correction dan lanjut naik lagi ya. Jadi pergerakan jangka pendek itu yang paling susah ditebak, paling susah diantisipasi. Maka dari itu saya mau kasih tahu teman-teman untuk piramida investing kita, prepare cash, market cash, terus kemudian investing, trading jangka menengah, swing trading, scalping atau intraday trading itu tidak ada tempat di hati saya. Kenapa? Karena banyak noise-nya. Jadi banyak noise-nya artinya faktor indecision-nya besar, faktor mudah di pom-pom besar, faktor mudah dimainin bandar juga besar. Jadi mau narik dalam rentang waktu intraday itu nggak butuh duit banyak gitu loh. Jadi bandarnya nggak perlu bandar kelas kakap, nggak perlu bandar kelas whale apalagi, tapi bandar kelas 3 aja bisa gerakin itu. Bahkan kamu kaya, kamu punya duit 1M aja atau berapa M tuh bisa buat gerakin itu. Jadi aku nggak suka scalping. Kalau aku scalping mungkin ya buat lucu-lucuan aja, buat menghibur diriku yang mungkin lagi bosan, lagi gabut, dan emitennya masih emiten yang oke pastinya. Oke ya, kita lihat sektor properti masih uptrend, udah agak tinggi secara jangka pendek.
SMRA udah agak tinggi secara jangka pendek, M-Trade udah tinggal sebentar aku cek M-Trade masih nge-hold apa ya. BSDE ada jangka panjang di M-Trade dari tahun 2020 Oktober 2022. Terus SMRA kita ya tinggal jangka panjang juga. Terus P1 yang masih ada jangka menengah, wih multi bagger loh, dia cuan 27%. Cakep ya. P1 nya kita tinggal ngehold aja, kita belum buy lagi karena udah agak-agak ketinggian gitu. Terus kemudian selain P1 kita ada CTRA. Oke, to be perfectly honest, kemarin di tanggal 5 CTRA yang masih bisa nih kalau mau masuk CTRA. Disclaimer gengs, kalau kalian belum ngerti chart, belum ngerti cara membatasi resiko, kalian nggak boleh ikut-ikutan. Ya boleh beli hari ini yang udah pernah ikut minimal M-Trade Start atau M-Fast. Oke ya, M-Trade atau M-Fast. Oke, aku mau bahas dikit tanggal 5 Agustus kemarin. Kita ada bukan cut loss sebenarnya, beberapa hari setelahnya tuh keluar BEP atau cuan tipis beberapa saham properti, seperti contohnya ada BSDE juga, dan sekarang naik. Terus gimana mindset kita, gimana mental kita? Biarin aja sih ya, kita juga udah untung dari saham yang lainnya, udah muter duit di saham yang lainnya. Karena waktu itu memang kita harus menjaga modal dulu ya, apalagi modalnya teman-teman M-Traders members ini. Oke, jadi intinya konsekuensi menjadi seorang trader, konsekuensi menjadi seorang investor tuh beda. Konsekuensi penting, aku mulai ngomong strategi ini penting kalau dari tadi aku membaca saham terus. Jadi gini, konsekuensi investor adalah floating loss. Konsekuensi trader adalah hilang barang. Karena trader itu cepat beli, cepat jualnya. Seorang investor itu ngehold lama. Jadi nggak ada ceritanya tuh kamu beli saham BCA atau saham BRI atau saham yang kamu investingin, terus turun sebentar kamu bilang boncos. Nggak kayak gitu ceritanya. Ya, jadi untuk long term investing tantangannya memang ngehold saham ketika lagi floating loss. Nah, ketika aku lagi ngomongin strategi gini, aku nggak lagi ngomongin saham satu persatu, ini banyak yang leave. Padahal ini penting, ini kuncinya di sini. Ini mindsetnya gitu loh, ini penting banget. Oke, aku lanjutin lagi, aku nggak peduli kalian mau kemana, yang penting kalian tahu ini penting. Oke, terus kemudian kalau kalian belajar satu strategi, dalam hal ini strategi yang aku ajarin di M-Fast, itu adalah strategi yang mengedot Warren Buffett punya strategi sebenarnya untuk saham-saham Indonesia. Dan M-Trade ini adalah strategi dari banyak trader yang sukses di Amerika yang kita udah selaraskan dengan market di Indonesia. Ya, kalian udah belajar, strategi ini pun akan diuji oleh waktu. Sebagai contoh, strategi trading diuji dengan saham yang turun sebentar, naik lagi. Kalau turunnya dia benar-benar breakdown, kita sebenarnya harus tetap exit, gitu loh. Nah, kalau itu dilanggar sekali dua kali, diulang lagi, bahaya banget. Saya ulang-ulang terus, ini bahaya banget ya. Nanti seandainya jika benar terjadi turun terus, bakalan jadi gak bagus. Dan kita punya satu PPT ngumpulin khusus saham yang kita udah cut. Setelah itu gimana? Itu prestasi cut loss atau prestasi stop loss. Ternyata setelah itu banyak banget yang turun ke bawah. Aku sering kasih lihat itu. Oke, terus kemudian yang kedua, jadi intinya stop loss itu sangat penting sekali ya, supaya melindungi modal kamu. Yang kedua, untuk investor, strategi kamu ketika belajar investing pakai strategi Warren Buffett atau siapapun, itu diuji dengan pas harga saham turun, floating loss. Kalau sampai kamu keluar, ya kehilangan kesempatan untuk cuan jangka panjangnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana seseorang tuh menjadi tahan uji? Ya, jadi terlepas dari confusion menjadi conviction. Dari confusion menjadi conviction. Caranya gimana? Caranya sebenarnya dari apa yang aku pelajari. Kemarin aku dapat satu pencerahan banget dari satu buku Warren Buffett. Yang nulis Robert J. Hagstrom, bukan Warren Buffett Way, enggak. Tapi judulnya ada tertulis tentang money mind, Warren Buffett money mind gitu. Ya, jadi di situ diceritakan pengalaman hidup Warren Buffett yang sangat dipengaruhi sekali dengan prinsip
dari esai Ralph Waldo Emerson, yaitu Self-Reliance. Jadi Ralph Waldo Emerson ini sangat mempengaruhi gaya hidup papanya Warren Buffett, Howard Herman Buffett, dan diteruskan ke anaknya. Self-reliance artinya, kalau saya translate dalam bahasa Indonesia yang sederhana, paham, dan mudah dimengerti, ya, kayak prompt ke ChatGPT aja, sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti. Intinya, kamu mesti balikin tanggung jawab investasi ke diri sendiri. Manfaatkan live aku, manfaatkan Mfast, Mtrade itu sebagai sarana belajar. Apalagi Mfast dan Mtrade itu ada kelasnya, ada e-course-nya. PR-mu nomor 1, bukan nungguin stock pick kita di menu stock pick, bukan nungguin broadcastan saham di WA.com. Rugi banget. Karena PR nomor 1 justru yang dipelajari adalah ilmunya atau caranya. Warren Buffett, dia bilang, kalau orang ngedengerin apa kata orang lain terus di luar, istilah kata tuh ngedengerin cuman the word-nya aja, they will be suffer, gitu loh, akan menderita, pasti gagal investasinya. Buffett bilang kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan Buffett ini sebenarnya adalah satu kesenangan dia dalam belajar, proses belajar. Di usia belasan tahun, di usia 20 tahun, Buffett tuh udah habisin ratusan buku, 100 buku lebih. Dan ada beberapa buku yang sangat menginspirasi Buffett. Di Intelligent Investor nggak kaget lagi, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. 1000 Way to Make 1000, waktu itu $1,000 gede ya. Itu buku bisnis sebenarnya. Dan juga prinsip hidup dari Ralph Waldo Emerson, kalau memang suka baca, bacalah buku Self-Reliance yang mengedepankan kamu mesti andelin dirimu sendiri dengan banyak belajar. Kemudian solitude, saya kaget ada kata solitude muncul di sini, and reflection. Solitude, reflection, and non-conformity. Apa artinya non-conformity? Non-conformity artinya kita tidak nego-nego dengan prinsip-prinsip di luar sana. Kalau kamu sudah punya prinsip dalam diri, kamu tidak nego-nego dengan prinsip di luar sana. Contoh, prinsip saya apa? Beli saham harus ada likuiditas. Saya tidak nego-nego dengan prinsip di luar sana meskipun brand masuk ke FTSE misalnya, atau saham yang lain, oh yang ini kata orang bagus, kata itu bagus, tapi kita mesti punya prinsip sendiri. Jadi penting banget, aku mau dengerin komen kalian di Igoy. Aku udah nyalain komennya, dan yang di TokTok, yang di YT boleh follow Igoy aku, yang di Igoy boleh follow TokTok and YT aku, fungsinya beda-beda. Yang di YT ke depan akan lebih banyak materi edukasi kayak gini. Anyway, aku nge-live Senin sampai Jumat jam 8 malam. Dan agak-agak tough sebenarnya karena belakangan ini aku banyak traveling. Hari Rabu nanti udah berangkat lagi, mau ke Surabaya, Kamis ke Bangkok. Main terus, gak main. Ada urusan kerjaannya apa sih? Kerjaannya belajar. Ada urusan keluarga juga, mau nganterin anak lomba. Jadi, Chelsea Monica, oke. Keren ya, pinter chess gitu ya. Oke, anyway, semoga aku bisa tetap live terus dan semangat. Jadwalnya mungkin kalau aku lagi travel ada perubahan sedikit, mundur sedikit karena activity ya. Pantengin terus aja story aku. Sehat-sehat semuanya. See you tomorrow at 8:15 di morning briefing Mtrade dengan tim aku. Kita terus hiring, tim coach terus hiring. Yang mau ngelamar jadi coach langsung aja ke mtrade.id coach. Kita juga lagi hiring tim accountant, kali ini yang senior accountant. Yang junior udah dapat, kita lagi cari yang senior. Dan kita lagi cari digital marketing manager. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau lebih banyak orang untuk belajar investasi dengan cara yang benar. Anti pom-pom ya. Penting pilih stok yang ada dividennya. Itu ada pros and cons juga. Aku ada dividen investing juga, tapi ada pros and cons-nya juga. Ada dibahas di YT aku, ada juga dibahas lebih dalam di Mfast. See you, salam profit. Lupa bahas MDKA. Ini buat M-traders yang rajin. MDKA hari ini ya ini naik, tapi kok nggak dibeli sih? Kena resistance, kena resistance.
ya. Ini resistance-nya double-double, ada MA200, MA100, ada ini bekas high di 8 Juli sampai dan juga di 1 Agustus. Jadi ini penjelasan tentang MDKA ya buat teman-teman yang naik MDKA. Semoga bermanfaat. Salam profit, selamat malam. Efek pilkada lupa dibahas, pikiran kemana-mana. Pilkada akan justru menggerakkan perekonomian, spendingnya lumayan gede. Jadi kalau ditanya ke perekonomian justru malah impact-nya positif dan mendorong sektor consumer goods. Jadi sektor consumer goods akan kedampak positif secara tidak langsung, tapi nggak usah ngeliatin langsung saham consumer goods gimana, liatin dari chartnya dulu aja. Dadah, selamat malam. Keringat jutawan, gantilah nama akunmu, jangan keringat jutawan, keringat triliuner gitu. Hari gini triliuner, anak muda lagi pada flexingnya bukan miliuner lagi bu, apalagi jutawan, triliuner. Oke, bye bye, selamat malam.